Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada. Masuk semua ya. Kita cek absennya sebelum masuk kepada materi kelas 10 MA Sunan Bonang. Mujtahidil Muhid. Alhamdulillah. Darwis Irawan, Rohalifah, kira masuk ya. Cuma ada sebagian ini yang izin karena sakit, karena memang hari-hari ini belakangan ini banyak yang sakit. Semoga baik kita meneruskan yang kemarin. Kita mempelajari yang pertama adalah tentang akikah, yang kedua tentang kurban, penyembelihan akikah, penyembelihan kurban. Sekarang adalah materinya praktek penyembelihan, baik itu penyembelihan akikah ataupun penyembelihan kurban. Oke, dilihat. Kita akan masuk materi, namun sebelumnya saya minta kepada ketua kelas untuk membuka pelajaran pada hari ini. Silakan Mujtahidil Muhid. Kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bismillah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sudah dibuka pelajaran pada pagi ini dengan materi penerapan cara penyembelihan. Ini butuh materinya adalah menerapkan cara pelaksanaan kurban. Ini praktek kita videokan, dan untuk tugas PPG pada tahun 2001 dosen pengampu adalah Imran Fauzi MPD, Dr. Imran Fauzi MPD, guru pamong adalah Rike Aristiawati MPD. Beliau yang membimbing kita dalam pembuatan MPP dan juga KBD dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materinya penerapan cara pelaksanaan penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban dalam Islam itu ada dua cara. Penyembelihan kurban di dalam Islam itu ada dua cara. Diperhatikan gambar yang paling barat, yang paling kanan itu adalah penyembelihan secara manual. Arti secara manual, yang megang orang, yang mengikat itu orang sendiri, dan yang menyembelih pun juga pakai orang. Itu namanya penyembelihan manual. Adapun penyembelihannya terserah pakai apa saja, sih penting bisa melukai. Cuma ada ketentuan-ketentuan yang tidak diperbolehkan, seperti menyembelih memakai gigi atau kuku, itu tidak boleh. Nah, yang diperbolehkan menyembelih itu adalah dengan pisau, pedang, parang, atau apapun yang bisa melukai. Cuma tidak boleh dengan kuku atau gigi. Nah, terus gambar yang berikutnya, yang ini adalah penyembelihan secara mekanik. Ustaz, bagaimana hukumnya? Boleh. Catatannya, penyembelihan mekanik ini menombolnya, pencet tombolnya. Ketika mau menyembelih pisau, mau dijalankan, maka dibacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dipencet, baru pisaunya jalan menyembelih. Tapi kalau tidak membaca basmalah ketika tombolnya ini dipencet, terus terjadilah penyembelihan, maka sapi yang disembelih tanpa baca basmalah itu haram, hukumnya haram. Jadi sekali lagi, proses penyembelihan kurban dalam Islam atau proses penyembelihan akikah di dalam Islam itu ada dua cara, ada manual, ada mekanik. Mekanik terserah pakai apa saja, terserah. Ini cuma hanya sebagian mekanik yang kami tampilkan. Dan juga proses seperti ini. Ustaz, boleh tidak menyembelih tanpa diikat? Boleh. Umpamanya kambing tinggal dipegang tanpa diikat,
Atau seperti ayam tinggal diinjak ya, ada yang proses itu langsung disembelih. Adapun memegang ini tidak jadi pembahasan yang megang ini. Kalau andaikan sapi itu boleh bisa sambil tanpa pegang, sembelih sendirian apa-apa. Ya, semisal kalau dijaga itu ini ikat terus dikasih apa di sini ada besi ikat, yang ini ikat di sini, yang kepala ini ikat di sini. Jadi tanpa ada orang yang megang pun boleh saja menyembelih. Yang penting ini, ketika pisau sudah ke leher dan mau dijalankan maka baca bismillah. Oke, ini selanjutnya penyembelihan secara tradisional, penyembelihan hewan menggunakan alat sederhana. Ini pengertian daripada penyembelihan manual itu adalah penyembelihan hewan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, pedang atau sebagainya, besi, sementing tajam, bambu, sementing tajam bisa meluka. Tapi apakah boleh Ustaz pakai bambu yang disembelih sapi? Ya kira-kira lah, ya. Kira-kira bisa melukai nggak? Maka bahasanya nanti ada bahasa lain yang penting bisa meluka. Tidak boleh pukul, tidak boleh gigi. Ini potong hewan. Ini di sini ini muncul pisau nanti ketika dipencet, maka pisaunya itu langsung ke lehernya. Ya mau tidak mau sudah, karena di atas sudah ditahan dengan besi ataupun yang lain sehingga pisau diikat dari bawah, maka terjadilah penyembelihan. Sapi tidak bisa bergerak karena sudah ditahan oleh besi-besi yang sekitarnya. Dan ini dinamakan bilah. Nah, semua ini bisa bergerak karena ada tombol di sini. Karena ada tombol. Nah, ketika penyembelihan ini, maka ketika mencet tombol, kan, mencetnya itu harus baca basmalah. Saya kira sama ya. Ketika mau nyembelih pakai manual harus basmalah. Nah, ada bahasanya penyembelihan yang tidak dibacakan basmalah maka dagingnya itu masuk kategori haram, boleh dimakan. Ya, bisa dipahami ya? Untuk pertama penyembelihan secara manual. Monggo disimak, ini adalah penyembelihan secara manual yang kami buat sebelum ini, yang kami rekam praktek sendiri, kami yang menyembelih dan sebagian anak-anak kemarin itu yang memegangnya sampai ngulitin, bahkan sampai buat satenya sendiri. Kalau mampu tanpa dipegang oleh yang lain, maka tidak apa-apa. Nah, tujuannya dipegang itu kan biar hewannya itu tidak bergerak, sehingga menyembelihnya itu konsentrasi. Soalnya begini, ketika disembelih dan lepas itu sudah ada hukum lain. Jadi pisau dengan leher terus dilepas ketika disembelih, maka ada hukum lain nanti. Bisa-bisa juga tidak sah. Paham ya? Ya. Ini secara manual, penyembelihan secara manual. Yang tidak biasa itu jangan lihat. Tapi apa penting tidak sampean tahu. Tapi kalau yang biasa dari yang tidak biasa yang darah jangan. Itu ya. Ini praktek penyembelihan secara manual. Perhatikan, itu sendiri sampai habis daging-dagingnya. Next video kedua, penyembelihan
secara dikali. Nah ini perhatikan, jadi ada sapi dimasukkan kepada pada sapi begitu seperti itu di mekanik. Cuma sekali lagi ini penyembelihannya tidak memakai pisau yang dari mekanik ini, tapi penyembelihannya pakai pisau yang dipegang oleh orang ini. Cuma hanya megangnya saja pakai mesin. Artinya apa? Penyembelihan mekanik boleh, penyembelihan manual boleh, penyembelihan gabungan boleh, menggabungkan antara mekanik dengan manual itu hukumnya boleh. Jadi dipraktekkan penyembelihan yang digabung antara mekanik dipegang, ya kan cuma satu orang cukup satu orang ya, dipegang oleh mesin. Nah, ini perhatikan yang biasa lihat jangan lihat. Sudah selesai seperti itu. Ini biasanya kalau mekaniknya maka bisa keluar dari sini. Ini menggabungkan antara mekanik dengan itu penyembelihan. Baik, itu sudah penyembelihan. Baik, dari apa yang kami sampaikan terkait dengan praktek penyembelihan kurban itu, mungkin dari teman-teman dari siswa kelas 10 ini ada yang mau bertanya. Nanti pertanyaan itu tidak kami jawab tapi lempar kepada yang lain yang bisa menjawab. Baik, siapa yang mau bertanya? Pertanyaannya apa hukum penyembelihan dengan mesin atau mekanik? Oke, ada pertanyaan, apa hukumnya penyembelihan dengan mesin atau mekanik? Tadi ini penyembelihan pakai mesin atau mekanik, yang ditanyakan bagaimana hukum hewan yang disembelih dengan mekanik. Enggak, saya lempar pertanyaan. Ada yang mau jawab? Saya. Oke, Ani. Penyembelihannya sah, hukumnya halal dengan catatan menekan tombol dengan membacakan basmalah. Oke, jawabannya penyembelihannya sah, hukumnya hewan yang disembelih dengan mekanik, hukumnya halal. Catatannya ketika penyembelihannya itu atau mencet tombolnya itu dengan membacakan basmalah. Yang wajib itu dibacakan basmalah. Adapun yang lain dibacakan sholawat itu sun. Baik, bagus. Jawabannya, pertanyaannya juga bagus. Nanti dipraktekkan. Oke, yang kedua mungkin ada lagi yang mau bertanya. Halimah. Apa hukum menyembelih hewan memakai gigi atau kuku? Ya kalau kukunya sampean kecil, tapi ada kuku-kuku yang besar, gigi-gigi yang besar barangkali ada yang dibuat penyembelihan. Hukumnya bagaimana? Enggak, yang mau jawab? Mustafa? Tidak sah. Hukumnya tidak sah karena memang ada hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya penyembelihan itu adalah memakai alat yang tajam, besi, terbuat dari besi ataupun perak. Tidak boleh menyembelih dengan kuku ataupun gigi. Baik, satu kali lagi kita akhiri setelah ini. Ada yang bertanya? Kita baik. Apakah boleh menggabungkan penyembelihan manual dengan Baik, penyembelihan? pertanyaan, apakah boleh menggabung penyembelihan secara manual dengan penyembelihan secara mekanik? Kalau tadi yang saya contohkan, yang saya serahkan ada penyembelihan manual, ada penyembelihan mekanik. Bagaimana kalau digabung penyembelihan itu? Artinya yang megang itu mesin, yang menyembelih itu orang, atau sebaliknya, yang menyembelih mesin, yang megang orang. Apakah boleh? Bagaimana hukumnya? Ada yang bisa menjawab? Ali, saudara Ali? Boleh. Hukumnya? Boleh, ya. Dengan catatan tadi, kalau memang pakai mesin, penyembelihannya yang megang manusia, dengan catatan dibacakan bismillah. Jadi ini ya, saya kutip, tidak ada ketentuan antara menyembelih baik manual saja
atau mekanik saja atau dua-duanya digabung, yang artinya tetap boleh digabung monggo, tidak digabung silakan. Nah, gunanya ada mesin pemegang ini biar sapi itu tidak bergerak ketika disembelih, itu tidak mengefek kepada sembelihan, karena saya paham yang wajib terputus itu satu tenggorokan, bukan leher. Kalau leher belum tentu tenggorokan. Jadi yang wajib terputus itu tenggorokan, saluran nafas. Jadi tenggorokan, belakangnya tenggorokan ini ada saluran nafas kecil. Di pinggirnya ada dua adijen kalau bahasa kitabnya. Ini apa ini? Urat besar, pinggirnya ini juga terputus. Jadi ada 4 urat atau ada 4 yang harus terputus. Tenggorokan, jalannya minum, jalannya makan. Di belakang tenggorokan ini ada saluran nafas. Di pinggir saluran nafas ada 2 urat besar. Jadi semuanya harus terputus. Itu secara ya, adapun penyembelihan maka kebanyakan harus terputus. Sekali nyentuh, sekali digorokkan, sekali di dalam kantong pisau, maka semuanya harus putus. Jadi umpamanya sambil menyembelih tenggorokannya putus, pisaunya lepas dari lehernya, maka itu bisa-bisa jadinya haram. Banyak ketika nyembelih sekali terus tidak boleh lepas di pisau. Itu ketentuan. Jangan dipermainkan gitu ya, boleh. Paham ya? Itu secara praktek medisnya. Baik, materi saya kira sudah cukup dan juga paham. Ada beberapa pertanyaan tadi. Saya akhiri materi ini. Kami minta kepada wakil ketua kelas untuk membacakan doa bersama dengan membaca alhamdulillah. Silakan. Siapa tadi? Bella ya, monggo Bella. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira sudah cukup pertemuan hari ini dengan materi penyembelihan kurban. Nanti selanjutnya tinggal mengaplikasikan. Maksudnya apa? Kita sudah paham kurban itu apa, akikah itu apa, caranya pun sudah paham. Tinggal nanti lanjutannya kita mempraktekkan, artinya berkurban. Ada hadiah, ada uang, monggo diberikan sapi, belikan kambing, dan dibuat kurban. Sekian pada pertemuan hari ini dengan materi cara penyembelihan kurban. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.